Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Laman News liputannya Anakman kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Naila Azahra yang akan memberikan berita seputar anak sekolah yang teraktual, terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang pertama. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek Nadiem Anwar Makarim secara resmi meluncurkan kurikulum Merdeka sebagai nama baru dari kurikulum Protipe pada Jumat 11 Februari 2022. Nadiem menekankan satuan pendidikan atau sekolah kini diberikan kebebasan untuk memilih kurikulum yang akan digunakan. Kurikulum ini ada karena pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan sejumlah kendala dalam dunia pendidikan. Krisis pembelajaran yang ada menjadikan pendidikan semakin tertinggal dengan hilangnya pembelajaran atau learning loss, termasuk meningkatnya kesenjangan pembelajaran antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi. Dan menurut Nadiem Makarim, efektivitas kurikulum semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Salah satu programnya adalah Project Based Learning. Project Based Learning ini merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menggunakan proyek sebagai media pembelajarannya. Lebih dari 140.000 satuan pendidikan resmi telah menetapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023, seperti halnya Madrasah Aliyah Kota Cimahi ini yang sudah melakukan Project Based Learning. Karena masih beradaptasi dengan kurikulum baru ini, siswa dan siswi Man Kota Cimahi mengaku kesulitan dan terbebani dengan adanya proyek ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini sudah ada rekan kami, Dias Mahesa dan Nanda Fitri, akan melaporkan tanggapan siswa dan siswi di Madrasah Aliyah Kota Cimahi. Kepada Dias, silahkan. Baik, terima kasih dari Studio 1. Saat ini saya sudah hadir di tempat dan saya bersama dengan narasumber, yaitu salah satu dari siswa Man Kota Cimahi. Baik, dengan Saudara Jahran, betul? Bisa diperkenalkan dengan lebih jelas? Nama saya Muhammad Abdullah Zahran dari kelas 12 MIPA 3. Baik, menurut Saudara Jahran sendiri, bagaimana pendapatnya mengenai tugas proyek yang diberikan kepada murid kelas 12? Menurut saya itu proyeknya memang secara ide, secara konsep sudah bagus, menggabungkan banyak pelajaran sehingga anak-anak bisa melihat hubungan dari satu pelajaran dan pelajaran lain, tetapi secara eksekusi mungkin bukan yang terbaik. Dan menurut pendapat Anda pribadi, apakah tugas proyek ini sangat efektif untuk menjadi suatu momentum dalam pembelajaran? Jelas sekali ya, apalagi untuk mereka yang ingin belajar, tetapi notabene-nya di sini untuk yang ingin. Untuk yang tidak, hanya bisa bergantung kepada yang ingin. Dan seringkali ketika proyek yang seharusnya dikerjakan oleh 5 orang dibebankan kepada 1 orang bisa menghasilkan stres berlebih. Jadi itu tidak menutup kemungkinan banyaknya siswa yang mengalami stres atau tekanan ketika mengerjakan tugas proyek ini. Betul. Contoh nyatanya teman saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Jahran yang telah memberikan pendapat dan pendapatnya terhadap masalah tugas proyek ini. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih untuk Studio 1. Kembali lagi dengan saya Nanda Fitri dari kelas 12 IPA 3. Hari ini saya
ada salah satu siswa, boleh diperkenalkan siapa namanya? Nama saya Sinta Nirmala. Nah, menurut kamu nih ya, kan waktu beberapa hari lalu kita sempat ngerjain suatu proyek. Nah, kelebihannya atau kekurangannya apa sih dari kerjaan itu gitu? Kalau kelebihannya pasti ada ya, tapi saya lebih menekankan ke kekurangannya. Contohnya, pastikan mengerjakan proyek ini tidak memakan waktu yang sedikit kan. Ditambah kita pulangnya sore, jadi sulit mengkondisikan waktunya. Dan Sabtu Minggu ada juga hambatannya tuh di masalah dana. Mengerjakan proyek ini kan tidak membutuhkan dana yang sedikit ya, dan pasti dananya banyak gitu. Yang dikasihannya adalah orang-orang yang bekalnya itu sedikit gitu. Jadi udah mah sedikit itu buat proyek gitu kan, jadi kasihan kalau misalnya ya seperti itu mungkin. Cukup? Oke. Terima kasih kepada siswa yang udah mengeluhkan segala kayak kekurangannya atau kelebihannya. Sekian dari wawancara aku. Saya kembalikan ke studio 1. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Dias Mahesa dan Nanda Fitri. Ya pemirsa, itulah tanggapan murni dari beberapa siswa-siswi Mankota Cimahi. Selain darinya, kita ingin tahu juga bagaimana tanggapan dari guru yang bersangkutan yang mungkin telah mendengar keluhan-keluhan siswa-siswi Mankota Cimahi. Saat ini rekan kami Nanda Fitri telah bersama guru yang bersangkutan. Ya, silakan kepada Nanda. Terima kasih Studio 1. Selain dari siswa-siswi Mankoci, hari ini saya bersama dengan salah satu guru yang ikut serta dalam kegiatan tugas proyek kurikulum kemerdekaan. Selamat sore Bu Nurjana. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kebanyakan siswa-siswi Mankoci ini merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas proyek kurikulum merdeka tersebut? Mungkin saja kalau anak Mankoci merasa kesulitan dalam kurikulum merdeka dan mengerjakan proyek karena anak tersebut tidak biasa, ya, belum biasa menerima hal yang seperti itu, ya. Kemudian juga belum ada bekal. Jadi di dalam dirinya, di dalam anak-anak tersebut belum ada bekal, merasa kebingungan sebagaimana proyek-proyek tersebut terlaksana. Sebenarnya kalau misalkan kita bekal kitanya sudah kuat dalam hal materi atau apanya, kalian bisa literasi atau baca buku-buku, maka tugas yang diberikan oleh guru dalam bentuk proyek itu tidak ada kesulitan. Mungkin karena merasa menjadi beban dan tidak biasa diberikan tugas seperti itu. Itu yang merasa kesulitan buat anak. Tapi kalau misalkan kitanya menghadapinya dengan enjoy, kemudian kitanya merasa senang, maka diberikan proyek itu menjadi kepuasan pada diri anak itu sendiri, karena banyak sekali pembelajaran yang dapat didapat oleh anak tersebut kalau diberikan proyek tersebut. Bisa anak aja menjadi punya wawasan yang lebih luas, kemudian ilmunya akan bertambah, punya keberanian menyampaikan pendapat, dan bisa mempresentasikan di depan banyak orang, inilah hasil karya saya, seperti itu. Asal aja pesan dari ibunya. Baik, lalu menurut Ibu, adakah dampak positifnya dari mengerjakan tugas proyek kurikulum merdeka tersebut? Oh, banyak sekali. Proyek atau kurikulum merdeka diantaranya memberikan tugas proyek kepada anak tersebut. Satu, anak bisa mengungkapkan apa keinginan dia di dalam proyek sesuai dengan karakter yang dia miliki, ya. Kemudian proyek itu nanti disesuaikan dengan karakter dianya seperti apa. Kemudian banyak ilmu yang didapat, bisa juga
punya wawasan yang tinggi, keberanian yang tinggi di dalam membuat proyek tersebut. Ya, kemarin kan sudah kita bikin proyek tentang fisika kolaborasi 5 pelajaran. Itu sungguh dampaknya sangat bagus buat anak-anak, bisa mengetahui kolaborasi setiap ilmu dalam satu proyek tersebut. Jadi Baik, Bu Nurjana, sekian dari pertanyaan hari ini. Terima kasih atas infonya. Saya kembalikan lagi ke Studio 1. Suatu tantangan tentunya harus kita hadapi. Janganlah selalu ingin bersembunyi dan lari dari masalah. Kurikulum Merdeka ini menjadi suatu pengetahuan yang baru yang harus kita jalani. Dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, tak hanya merdeka buta, tetapi harus dilandasi dengan tuntunan dan juga kekompakan kelompok. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Naila Azhara izin pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.